Walaupun sudah sore, semoga tetap semangat ya. Jadi semangat pagi. Semangat. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada kegiatan hari ini. Kesempatan ini saya akan melakukan diseminasi pelatihan Pasda 7 jurus BK hebat. Ya, pelatihan ini saya ikuti dari tanggal 8 sampai tanggal 11 September minggu lalu dan 1 bulan PJL. Oke. Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke materi, alangkah baiknya kita melakukan aktivitas dulu ya. Saya minta Bapak Ibu berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu 7 jurus BK. Tapi menyanyi dibantu oleh Ibu Lina. Ada gerakannya Kak? Ya, nanti setiap ini ada gerakannya. Bersamaku yang hebat, menunjukkan dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Konsistensi, terjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menangani situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan. Bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Konsistensi, terjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah depan. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Capek? Tapi semangat ya. Coba Bapak Ibu, saya izin bertanya, dari setelah kita tadi menyanyikan lagu, bergerak, sebenarnya sudah ada spill tipis ya. 7 jurus BK hebat itu apa saja? Ada yang mau menyebutkan? Kenali potensi, Apa tadi? Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhan resiliensi, jaga konsistensi, jaga koneksi, kolaborasi. Ya, ini semua saja jurus BK hebat dan harus diimbaskan kepada semua guru non BK, ya begitu. Oke, Bapak Ibu penasaran tidak apa sih itu kenali potensi, apa itu kelola emosi? Penasaran? Mau tahu? Tahu aja. Kelola emosi. Aja. Kelola emosi. Ya, sebentar. Dilanjutkan ya. Latar belakang dari pelatihan ini atau 7 jurus BK ini adalah inisiatif dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terhadap tantangan kompleks yang dihadapi siswa di era modern ini.
Jadi tujuannya itu memperkuat peran guru bimbingan konseling serta membekali guru non-BK dengan keterampilan praktis untuk menjadi pendamping yang efektif bagi murid. Nah, tujuannya utamanya yaitu untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan di sekolah. Ini sejalan dengan tadi ya, ada 8 dimensi profil lulusan, lalu ada 7 kebiasaan anak hebat. Jadi 7, 8, 7. Nah, mudah-mudahan 7 atas dan 8 itu bisa dicapai dengan 7 jurus BK. Begitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita masuk ke tadi ya, jurus yang pertama. Jadi sekarang ini kita mendengar ya Bapak Ibu ya. Siap ya? Ya. Jurus pertama, kenali potensi. Silakan disimak, ini gambar apa ya? Gajah, ada burung, terus penguin ya. Ada burung. Berhubung ini bahasa Inggris, coba bisa Bismillah itu apa? Ayo terjemahkan. For friend selection, everybody has to take the same exam. Please climb that tree. Jadi katanya untuk seleksi supaya adil, semuanya harus mengambil ujian yang sama. Ya, jadi semua hewan di situ mesti memanjat pohon itu. Gitu. Jadi mungkin siapa yang lebih cepat gitu ya, bisa melihat hewan. Sementara kita bisa lihat ya pesertanya siapa saja di situ. Ada burung, ada monyet, ada kucing, ada serigala. Berkaitan dengan potensi ya, potensi murid. Nah, kira-kira tugas guru ini sesuai tidak sih dengan potensi murid? Tidak ya, karena saya yakin ya Bapak Ibu juga tahu bahwa potensi setiap manusia individu itu unik ya, berbeda-beda. Seseorang itu semuanya dilahirkan jenius katanya ya, kalau kata Albert Einstein. Semua orang itu jenius, tapi jika kamu menilai ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka ikan akan berpikir selamanya bahwa dia bodoh, dia nggak bisa ya. Jadi setiap ada yang namanya konsep kecerdasan majemuk ya. Manusia itu berbeda-beda kecerdasannya, berbeda-beda kemampuannya, dan itu sudah ada sejak lahir begitu. Tadi mungkin ada cerita di pagi hari saya dengar dari Bu Sripa bahwa Ibu kenal dengan Dika anak 9D. Nah, ya tahu ya. Taunya kayak gimana? Gak pernah di kelas. Ya, tidak pernah di kelas, sering keluar. Ya, tapi sekarang alhamdulillah sudah ada perubahan. Tapi kata Bu Sripa ternyata dalam hal kalian dia lebih bagus daripada teman-temannya. Nah, itu mungkin salah satu contoh ya bahwa mungkin saja murid kita itu dalam bidang ini tidak baik, maksudnya tidak memadai atau tidak bisa, tapi mungkin dalam hal yang lain dia bisa. Paham ya Bapak Ibu? Nah, guru tidak hanya fokus pada aspek akademik saja, tapi juga memperhatikan perkembangan siswa secara menyeluruh. Nah, yang kedua, kelola emosi ya. Sebelum lanjut ke kelola emosi, saya mau Bapak Ibu simulasi lagi ya. Ulangan lagi itu namanya jajan. Terima kasih. Ulangan lagi. Nah, sudah dapat semuanya. Jangan dulu. Disimpan baik-baik kertasnya, jangan dicoret-coret, jangan apa-apa. Tunggu instruksinya ya. Oke, saya akan membacakan sebuah cerita ya. Bapak Ibu diminta untuk merespon cerita tersebut melalui kertas. Jika merasa senang, kertasnya diusap-usap. Jika merasa kesal, kertasnya bisa diremas. Atau bahkan jika merasa marah boleh dirobek ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Pagi itu Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai
Bu Yuli dari Bondes. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi, direncanakan, disimpan, digantungkan di motor. Beberapa meter sebelum sampai, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Ibu Yuli mendorong motor sampai ke sekolah. Silakan Bapak Ibu, tasnya mau diapakan? Semuanya ini cerita semuanya ya. Ya, lanjut. Ceritanya semua naik motor. Yang berikutnya, sampailah Bapak Ibu di kelas, hampir semua murid sudah datang tepat waktu. Namun belum sempat situasi stabil, ada seorang anak, sebut saja Andi, yang masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Pak, Bu, saya telat." Pasti mau diapakan? Harus sesuai kondisi ya. Kayak kan gitu Kak, Bapaknya belum sempat. Pelajaran pun dimulai, namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu tersadar bahwa tidak ada bahan ajar itu, dicari ke sana kemari tidak ada, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar dengan semua tidak banyak bicara. Berikutnya, tak lama kemudian Andi meminta izin keluar kelas untuk menemui temannya. Terus pemain Beberapa menit kemudian Andi kembali masuk dengan membawa sebuah tentengan atau bingkisan. Dengan suara pelan ia berkata, "Bu, Pak, ini punya ibu bapak ya. Tadi saya dan teman kelas sebelah menemukannya. Saya telat karena mencoba mencari pemiliknya ini, tapi tidak ketemu." Cerita sudah selesai. Coba diperhatikan kertasnya masing-masing. Ya, adakah yang masih mulus? Sepertinya saya mau meminta pendapat dari Pak Yadi. Kenapa kertasnya sangat Ya, perasaan manusia itu pada dasarnya emosi pasti akan ada. Yang penting tadi mengontrol, dan memang ada kalanya perilaku tadi yang diceritakan adalah apa namanya, itu akan merasakan, pasti akan ada emosi, dan tergantung kita menyalurkan ataupun mengontrol emosi itu sendiri. Nah itu mungkin kenapa rasanya kertas yang saya sangat awalnya sampai bersih, kemudian di rumah sampai tertidur lagi. Berarti ada hal yang memang menyenangkannya juga, ada juga memang yang mengesalkannya juga. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Berarti tadi saat emosi memang emosinya harus dikeluarkan gitu ya Pak ya, harus diungkapkan. Kalau yang kertasnya masih mulus, coba siapa yang mulus? Ya saya yang masih mulus ya. Karena setelah itu saya tadi barusan mendengar
ada 7 kebiasaan BK hebat ya. Jadi di salah satu itu ada memang untuk mengelola emosi. Jadi saya dengan ya Allah sabar, balik lagi, ini lagi sabar. Dan pada akhirnya di balik suatu kesabaran itu ada hikmah. Ada yang namanya mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial, berempati dan membuat keputusan yang tepat serta bertanggung jawab. Jadi dengan kita bisa membantu siswa bisa mengelola emosi, manfaatnya adalah untuk dia sendiri bisa mengendalikan diri, bisa menyelesaikan masalah, bisa membuat keputusan yang tepat. Ya. Kemudian emosi juga bisa berpengaruh baik ya untuk murid. Kalau misalnya suasana belajarnya situasinya menyenangkan, lingkungan kelasnya juga akan menyenangkan dan kondusif. Ya, yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Ya, apa ya resiliensi itu? Kemampuan siswa untuk menghadapi tantangan. Kemampuan Siswa untuk menghadapi tantangan dan tekanan serta pulih dari situasi yang sulit. Misalnya percaya pada satu orang murid yang dibanggakan, tapi tiba-tiba murid itu melakukan hal yang mengecewakan, pernah tidak? Mungkin ada yang pernah, ada yang tidak. Atau misalnya kata anak sekarang berada di titik terendah, harus bisa bangun, harus bisa bangkit saat dalam kondisi gagal, saat dalam kondisi terpuruk seperti itu. Itu juga harus dilatihkan kepada anak kita. Yang pembina ekskul misalnya, kalau misalnya ingin semangatnya anak-anak itu lomba tapi tidak ada kesempatannya, kan mereka akan kecewa. Nah, kita harus bisa membantu anak-anak ini untuk mengembalikan bahwa tidak apa-apa hari ini misalnya kecewa, harus bisa bangkit, mungkin bisa di kesempatan yang lain. Ya, salah satu cara untuk menumbuhkan resiliensi ini adalah dimulai dengan mengubah kata-kata. Ya, karena kata-kata itu katanya adalah ada sesuatu yang ada di alam bawah sadar kita. Ini pernah ya sama growth mindset ya, konsep pola pikir tetap dan bertumbuh. Ya, di sini bisa dilihat ya Bapak Ibu. Kalau misalnya satu yang kesuksesan, kalau yang fixed mindset saya bisa sukses jika saya punya bakat. Kalau yang growth mindset saya bisa sukses kalau saya berusaha. Jadi semua orang punya kesempatan sama. Begitupun dalam hal yang lain, dalam kegagalan, dalam kesulitan, dalam menghadapi masalah, dalam hal kritik. Misalnya saya sakit hati kalau orang fixed mindset ya. Kalau growth mindset, ketika dikritik terima kasih, saya akan memperbaikinya. Begitu. Ini yang harus ditumbuhkan atau dibantu oleh kita untuk anak-anak bisa memiliki resiliensi. Nah, ternyata pujian itu bisa berefek negatif ya. Ada pujian versus dukungan. Ya, kalau hanya pujian, misalnya kamu hebat, nah anak itu hanya cukup, oh berarti saya cukup mengerjakan ini juga sudah dibilang hebat. Ya, tapi kalau misalnya kita memberinya dukungan, kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi. Nah, kalau misalnya hanya anak kita dibiasakan dapat pujian, nanti dia kesananya hanya ingin mempertahankan pujian. Dia akan misalnya kerjain soalnya hanya milih yang gampang supaya misalnya nilainya besar supaya dapat pujian. Tapi kalau yang anak yang mendapat dukungan, dia akan termotivasi, dia akan berani mencoba, jadi berani mengambil resiko. Nah, ini jaga konsistensi. Ada video sedikit ya. Kita masih bintang Ya, emangnya itu kenal? Yunal tuh. Sholat dulu boleh? Bintang sholat. Ntar aja. Dari video ini ada yang bisa memberi tanggapan? Kenapa si Bintang jadi begitu? Karena disuruh. Karena disuruh ya. Udah mau sholat. Nah, sudah mau sholat, tapi ketika dia disuruh, jadi tidak mau. Kenapa ya begitu ya? Nah, ini ya Bapak Ibu, tidak suka dipaksa. Kenapa?
karena manusia itu katanya mempunyai kebutuhan dasar ingin dihargai, ya, punya kemerdekaan. Jika kebutuhan ini diusik, nanti akan muncul radikal anti persuasi dan akan aktif reaktansi, yaitu perintahnya diabaikan, larangannya jadi rekomendasi. Kalau di jalan ya jangan lihat ke kiri sebenarnya, nah itu ya. Jadi sebaliknya ya. Jangan tengok kiri. Ya, jangan tengok kiri ya, pas supaya di. Oke, kebiasaan baik itu harus memang atas dasar kesadaran, ya. Kalau misalnya kesadaran, ada bedanya disiplin biasa dengan disiplin positif. Bisa dilihat di depan bedanya. Kalau yang disiplin biasa faktor eksternal karena paksaan gitu ya. Kalau disiplin positif karena kesadaran dari dalam. Kemudian disiplin yang biasa membentuk kepatuhan. Disiplin positif menumbuhkan tanggung jawab. Kalau disiplin biasa jangka pendek dan kesadaran disiplin positif jangkanya panjang. Nah, ini tugas kita semua ya untuk membantu siswa supaya mereka sadar gitu ya, memiliki kesadaran internal untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, yang kelima, jalin koneksi ya. Ada rumus mendengarkan aktif di sini dengan apa itu yang panjangannya Bu Yuli bisa dibaca? Tinggal Pak Yadi silakan tinggal Dedikasikan tubuh dan jiwa kita di pertama. Ekspresi diperlihatkan. Netralkan posisi. Gangguan hilangkan. Amati isi pembicaraan. Respons. Jamnya jangan dipotong. Ya, ini rumus mendengarkan aktif. Misalnya kan kita sering misalnya ada anak yang kabur atau anak yang bolos, terus kita sering nanya kan ya, biarkan dulu mereka bicara gitu tanpa kita harus memotong ya. Tapi kadang-kadang saya sendiri juga ya yang terjadi ngambek ya betul gitu ya. Tapi ternyata ini ada rumusnya ya. Nah, tindakan murid yang bisa kita lihat atau perkataan mereka sebetulnya hanya menggambarkan sebagian kecil. Ini fenomena gunung es ya. Ada bagian yang tidak terlihat, yaitu perasaan, motif, atau keinginan terdalam dan kebutuhan mendasar. Jadi harapannya adalah Bapak Ibu ketika menemui masalah siswa yang bermasalah, jangan jadi guru hakim ya, yang mencap atau menjudge kamu nakal, kamu benar gitu ya. Tapi cobalah jadi guru detektif katanya. Jadi selidiki dulu apa penyebabnya, apa latar belakangnya, latar belakang perasaan perbuatannya seperti itu. Nah, yang keenam, dua lagi ya Bapak Ibu. Yang keenam, bangun kolaborasi, yaitu mendorong kerjasama dan kerja tim di antara siswa serta siswa dan pihak lain yang terlibat dalam proses pendidikan. Tadi ya sudah kita dengar juga tadi di kegiatan yang pertama banyak sekali disebutkan kolaborasi, termasuk kegiatan Kombel ini ya. Di sini ada perbandingan guru kelas dan guru BK dalam hal peran utama, kebutuhan kolaborasi, sumber kerjasama, tujuan dan tantangannya. Nah, ini alur mekanisme penanganan siswa kalau misalnya ada masalah ya. Misalnya kalau masalahnya ringan bisa oleh wali kelas atau di SD guru kelas, lalu guru BK. Ya, kalau sedang atau berat bisa ke kepala sekolah, atau misalnya kalau ternyata sampai kepala sekolah juga tidak selesai, nah berarti mungkin hal-hal tertentu misalnya yang harus mengundang ahli yang berkaitan, misalnya psikolog, dokter, atau bahkan misalnya polisi gitu ya. Misalnya itu bentuk kolaborasi juga. Ya, yang terakhir, tata situasi, yang menata situasi, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, nyaman bagi siswa serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Ya, pendidikan yang aman, nyaman dan menggembirakan adalah fondasi yang penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung tumbuh kembang murid secara optimal. Nah, aman. Di sini ada 3, ada indikator aman, nyaman dan menggembirakan.
Tapi sebuah komitmen bersama untuk menjadikan pendidikan lebih bermakna, solutif, dan membangun karakter siswa. Melalui jurus-jurus ini, kita diajak untuk lebih hadir, lebih peka, lebih sigap dalam mendampingi setiap peserta didik. Dengan kolaborasi, kepedulian, dan semangat yang tak pernah padam, mari kita wujudkan pendidikan yang hebat untuk melahirkan generasi yang hebat. Nyanyi lagi? Baik Bapak Ibu, demikianlah diseminasi saya kali ini tentang 7 jurus BK. Tapi sebelum berakhir ya Bapak Ibu, saya mau meminta Bapak Ibu menuliskan ya di sini nih biar warna-warni hal apa atau pengetahuan baru apa atau telah mendapatkan materi dari saya tadi. Baik, silakan ya. Jawaban satu untuk semua. Jadi Saya jadi bisa semakin Silakan ya. Dari 7 jurus tadi, misalnya Bapak Ibu paling tertarik dengan yang mana atau mana yang bisa Bapak Ibu praktekkan ya. penampilan Emma disoroti nggak? silakan. Oh. Kalau sudah, Bapak Ibu boleh ditempel di sudah disediakan lembar. Boleh ditempel di sana. HP-nya sebelah sana. Asal tadi kudir. Cepat. Karena menulis, Pak. Tapi gue nggak ada. Biar kita latihan. Latihan. Dari refleksi ini saya yakin ya Bapak Ibu juga dalam hal ini semangat ya ingin mempraktekkan 7 jurus BK ini. Tujuannya apa ya, tadi kita ingin mewujudkan pendidikan yang hebat, melahirkan generasi yang hebat juga ya. Demikian ya Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih applause yang mulia.